Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aswatun Hasanah. Saya mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Prodi Studi Islam Interdisipliner, Fakultas Dirasah Islamiyah. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang zakat, sejarah, dan paradigmanya bersama narasumber kita kali ini dengan Kak Muhammad Sultan dari Prodi Studi Islam Interdisipliner Angkatan 2024. Lanjut ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan zakat menurut syariat Islam? Jadi zakat itu adalah suatu bentuk kewajiban atau ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat muslim. Dan zakat juga itu wajib hukumnya bagi kita gitu. Dan kenapa zakat sebenarnya zakat itu apa sih gitu? Kalau zakat itu sebenarnya ya sebuah pemberian harta seseorang gitu. Dengan melalui beberapa kriteria. Misal ada jadi ketentuannya itu misal yang kaya wajib zakat seberupa uang sekian, seberupa harta demikian dan lain sebagainya seperti itu. Dan kemudian yaitu tadi zakat itu kan masuk terhadap ke rukun Islam ya? Ya, rukun Islam. Nah, jadi kenapa kok dimasukkan ke rukun Islam? Karena yaitu tadi ini selain kita diajarkan untuk memberi dan bersedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat juga memiliki banyak sekali ya manfaat humanisme namanya. Jadi manfaat yang ngebikin sesama makhluk Tuhan atau ya sesama manusia itu bisa saling nyaman dan dari satu sama lain. Ya, mungkin itu aja sih. Soal yang berikutnya, bagaimana perubahan paradigma zakat dari masa klasik hingga masa modern? Perubahan paradigma zakat ya dari zaman klasik ke modern itu terlihat pada siapa yang menerima zakat dan zakatnya itu nanti bakalnya kemana. Kalau paradigma klasik itu ya tentu terhadap fakir miskin gitu. Jadi hitungannya adalah sodako, suatu pemberian, dan itu sifatnya adalah konsumtif. Akan tetapi kalau pada zaman modern sekarang itu tidak hanya berupa kita memberikan harta gitu, ke pihak yang mengelola zakat, kemudian tidak hanya zakat uangnya hartanya itu dikasih ke orang fakir miskin, akan tetapi pada zaman modern sekarang itu ada yang dibuat beasiswa pendidikan, ada yang juga dibuat bangun masjid dan kemudian modal usaha dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya pada itu sih, pada siapa yang akan menerima zakat itu tadi, yaitu tadi kalau klasik dia fakir miskin, akan tetapi yang modern tetap fakir miskin tetap menerima, akan tetapi juga disisihkan buat modal usaha, beasiswa pendidikan dan lain sebagainya. Langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Apa perbedaan paradigma zakat yang bersifat konsumtif dan zakat produktif? Perbedaannya sebenarnya cukup gampang ya. Tadi juga sebelumnya saya jelaskan. Jadi ada yang produktif, ada yang konsumtif. Kalau jadi paradigma konsumtif itu hanyalah saya memberi zakat, orang memberi zakat berupa uang sekitar 10 juta misal. Ya nanti mungkin 10 juta itu dibagi kepada orang-orang fakir untuk membeli beras gitu kan. Atau enggak kita langsung memberikan berasnya saja, beras 3 kilo misal. Ataupun memberikan makanan dan lain sebagainya, sandang pangan. Tapi untuk yang produktif kali ini dia bukan sifatnya konsumtif juga sebenarnya, kan, tetapi lebih tepatnya konsumtifnya untuk kompetensi gitu. Bagaimana cara mereka nanti misal ada orang kaya memberikan zakat berupa uang 15 juta, kemudian nanti uang 15 jutanya untuk beasiswa pendidikan, meningkatkan kompetensi orang-orang yang wajib menerima zakat. Jadi bukan yaitu produktif dan konsumtif, perbedaannya ada di situ. Ya udah. Baik, mungkin cukup segini saja pertanyaan dari saya. Untuk Kak Sultan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Mungkin sudah saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.